Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Zasanah dengan NIM C1C019034 dan partner saya Sinta Adelia Sari dengan NIM C1C019004. Kami dari kelas R9 Mata Kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andang Fazri STMM. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen terhadap persaingan bisnis. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama. Apa itu perilaku konsumen? Menurut David Loudan dalam Anwar Prabu Mangkunegara, perilaku konsumen diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Paul Peter mendefinisikan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar kita, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan konsumen. Menurut Paul Peter, memandang pengambilan keputusan itu sebagai proses pemecahan masalah yang disusun dengan urutan sebagai berikut. Pemahaman adanya masalah, pencarian alternatif pemecahan, evaluasi alternatif, pembelian dan penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu kekuatan sosial budaya, yang terdiri atas faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok anutan, dan faktor keluarga. Selanjutnya, kekuatan faktor psikologis, yang terdiri atas faktor sikap dan keyakinan, faktor kepribadian, faktor kelompok anutan, dan faktor pengalaman belajar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Sinta Delisari. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Zafira Adzahasana, yaitu model posisi kompetitif. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh pada yang pertama, kinerja pasar. Kinerja pasar terdiri dari pendapatan penjualan, pangsa pasar, dan citra merek atau perusahaan. Yang kedua, kinerja laba. Kinerja laba terdiri dari tingkat investasi, biaya, harga, dan produktivitas. Menurut Brown, dalam Chandra pada tahun 2004, kedua dimensi tersebut dapat diklasifikasi ke dalam 4 kategori, yaitu struktural position, strategic position, market position, dan resource position. Kemudian implikasi dalam menghadapi persaingan. Dalam praktek pada hakikatnya, strategi pemasaran merupakan pertimbangan bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah dalam menghadapi persaingan. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengenal tingkat dan sifat persaingan terlebih dahulu. Pertimbangan yang perlu dilakukan akan sangat tergantung pada 3 faktor yang menurut Faisal pada tahun 1990, yaitu yang pertama, ancaman yang timbul dari pesaing baru yang menghasilkan barang dan jasa sejenis. Yang kedua, adanya perusahaan lain yang menghasilkan barang dan jasa substitusi. Dan yang ketiga, rival. Kemudian pendekatan strategi. Pendekatan strategi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, strategi pemimpin pasar, yang kedua, strategi penantang pasar, yang ketiga, strategi pengikut pasar, dan yang keempat, strategi pembagi pasar. Kepuasan konsumen merupakan kunci memperoleh kemenangan dalam persaingan bisnis. Untuk dapat menciptakan para konsumen yang merasa puas, perusahaan harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan terciptanya kepuasan konsumen. Menurut Ciptono pada tahun 1997, terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antara hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dan terciptanya loyalitas pelanggan serta memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan. Kepuasan pelanggan ini harus menjadi strategi jangka panjang untuk meraihnya sehingga menjadi keunggulan kinerja bagi perusahaan untuk kurun waktu jangka panjang pula. Sehubungan dengan itu, maka mencapai kepuasan pelanggan perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara untuk meraih, meningkatkan, dan mempertahankan kepuasan pelanggan serta bagaimana kepuasan pelanggan menjadi keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, 3 unsur keunggulan daya saing. Menurut Prawita, setiap perusahaan mengenal 3 unsur keunggulan daya saing, yaitu yang pertama, keunggulan sumber atau keterampilan dan sumber daya, dan dana. Yang kedua, keunggulan posisional atau nilai bagi pelanggan dan biaya lebih rendah. Dan yang ketiga, keunggulan kinerja atau kepuasan pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar, dan kemampuan. Baik, terima kasih. Sekiranya itulah pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun.
Kemuar Jambi melihat candi ditengok indah dan ramah. Kini materi telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.